Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Triana Ulfah, asal fakultas, yaitu dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian yang telah saya lakukan, yang berjudul Hubungan antara kadar hemoglobin dengan status gizi pada penderita talasemia beta mayor di RSUD Al-Ihsan, Provinsi Jawa Barat, dengan dibimbing oleh pembimbing 1 yaitu Prof. Hidayat Wijaya Negara, dokter spesialis Obgyn konsultan, dan untuk pembimbing 2 yaitu Dr. Yoyoh Yusro, spesialis anak. Dalam penelitian ini memiliki latar belakang dikarenakan lebih dari 3% jumlah penduduk di dunia ini memiliki gen talasemia dengan angka kejadian tertingginya sampai dengan 40 kasus dan terdapat di Asia. Sedangkan di Indonesia itu sendiri, talasemia merupakan penyakit terbanyak di antara golongan anemia hemolitik dengan penyebab intrakorpuskuler. Talasemia juga merupakan penyakit genetik yang dapat diderita seumur hidup, disebabkan karena adanya kelainan darah, yaitu berupa anemia kronik. Selain itu juga, kondisi tersebut dapat membuat anak menjadi lemah dan menyebabkan adanya penurunan nafsu makan, sehingga dapat berpengaruh buruk pada status gizi pasien. Status gizi pasien talasemia beta mayor ini juga dipengaruhi oleh adanya kadar hemoglobin setiap kali akan melakukan transfusi darah, yaitu dipertahankan agar harus lebih dari 7 gram per desiliter. Selain itu juga dipengaruhi oleh kepatuhan minum obat kalsi besi, nutrisi, dan juga faktor komorbid. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui angka kejadian talasemia beta mayor pada anak di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat selama periode bulan Maret sampai dengan Juni 2020. Dan yang kedua, mengetahui hubungan antara kadar hemoglobin pasien talasemia beta mayor dengan status gizi dengan menggunakan berat badan dan juga tinggi badan. Lalu untuk kerangka pemikirannya, disebabkan karena adanya kelainan genetik dan menyebabkan adanya kesalahan dalam peletakan asam amino polipeptid, sehingga pada hemoglobin postnatal itu terdapat adanya rantai alfa dan juga rantai beta. Nah, di sini yang mengalami adanya gangguan yaitu rantai beta, menyebabkan adanya defisiensi dan juga terganggunya sintesis rantai beta, sehingga akan menyebabkan adanya proses dari kerusakan pembentukan Hb dan menyebabkan penyakit tersebut. Lalu karena adanya beberapa faktor juga menyebabkan terjadinya hemolisis dan juga anemia kronis, sehingga di sini suplai oksigennya terganggu dan juga tidak seimbang dan adanya pertumbuhan yang terganggu. Nah, karenanya ada suplai oksigen yang kurang dan juga tidak seimbang menyebabkan adanya kelemahan dan anoreksia sehingga menyebabkan adanya proses perubahan nutrisi. Lalu karena pertumbuhan yang terganggu juga menyebabkan adanya pembentukan eritrosit di sumsum tulang itu adanya kelainan dan juga menyebabkan adanya hemosiderosis, sehingga dalam physical examination ditemukan adanya face coli, lalu konjungtiva palpebra yang pucat, hepatosplenomegali, dan batas jantung yang membesar. Untuk subjek penelitiannya yaitu pada pasien talasemia beta mayor di klinik RSUD Al-Ihsan dengan populasi target, yaitu untuk kriteria inklusinya yang pertama itu pasien dengan diagnosis talasemia beta mayor dan juga usianya yaitu usia anak menurut WHO 0 sampai dengan 18 tahun. Lalu terdapat adanya data berat badan, tinggi badan, dan juga hemoglobin pada rekam medis. Sedangkan untuk populasi terjangkaunya, yaitu pada pasien anak yang menderita talasemia beta mayor yang berobat di klinik anak RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat selama periode bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020. Untuk metodenya yaitu menggunakan rancangan cross-seksional dengan mengetahui hubungan kadar hemoglobin terhadap status gizi pada penderita talasemia beta mayor di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat selama periode bulan Maret sampai dengan Juni 2020. Lalu untuk aspek etiknya, yang pertama itu adalah beneficence dan non-maleficence, lalu respect for person dan juga justice.
Adapun hasil penelitiannya, yang pertama itu untuk karakteristik pasien thalassemia berdasarkan usia, di sini didominasi oleh anak usia 1 sampai dengan 5 tahun yang berjumlah 33 orang atau sekitar 40%. Sedangkan untuk yang kedua yaitu didominasi oleh anak usia 6 sampai dengan 10 tahun dengan jumlah 31 orang atau 38%. Lalu yang ketiga yaitu oleh usia 10 sampai dengan 18 tahun dengan jumlah 18 anak atau persentasenya yaitu sekitar 22%. Sebenarnya pasien thalassemia ini dapat didiagnosis sedini mungkin. Namun seiring bertambahnya usia biasanya akan semakin parah dan juga memperlihatkan dari tanda dan gejalanya. Lalu untuk selanjutnya yaitu sebaran penderita thalassemia beta mayor berdasarkan jenis kelamin yaitu didominasi oleh pasien laki-laki dengan jumlah 43 pasien atau persentase 52%. Sedangkan untuk pasien perempuan yaitu terdapat 39 pasien dengan persentase 48%. Lalu untuk tabel status gizi penderita thalassemia beta mayor juga di sini dikategorikan untuk usia kurang dari atau sama dengan 5 tahun dan juga untuk usia lebih dari 5 tahun. Dikarenakan memiliki variabel dan juga alat ukurnya itu yang berbeda. Untuk anak usia kurang dari atau sama dengan 5 tahun itu menggunakan berat badan per tinggi badan, sedangkan untuk anak usia lebih dari 5 tahun di sini saya menggunakan indeks massa tubuh per usia. Untuk status gizi dari berdasarkan berat badan per tinggi badan itu terdapat 33 orang anak yang memiliki usia kurang dari atau sama dengan 5 tahun dengan didominasi yaitu memiliki status gizi yang normal yaitu sekitar 28 anak atau 85%. Sedangkan untuk status gizi dari tinggi badan per usia juga didominasi oleh yang memiliki perawakan yang normal. Tetapi di sini sudah mulai terlihat bahwa sudah adanya anak dengan perawakan yang pendek dan juga sangat pendek. Lalu untuk usia lebih dari 5 tahun juga didominasi oleh anak yang memiliki status gizi yang normal yaitu 35 orang. Nah, di sini juga sudah mulai terlihat adanya anak yang memiliki status gizi yang kurus dan juga sangat kurus. Lalu dari perawakannya juga lebih banyak yang memiliki perawakan pendek dan juga perawakan yang sangat pendek, yaitu sekitar 21 orang dan untuk yang perawakan sangat pendeknya 11 orang. Lalu untuk mengetahui dari hubungan dari kadar HB dan juga status gizi pada anak yang usia kurang dari 5 tahun, di sini dari p-value-nya yaitu 4,94 dan untuk perawakannya yaitu 0,331. Sedangkan untuk anak yang usianya lebih dari 5 tahun memiliki p-value 0,595 untuk status gizi dan untuk perawakannya yaitu 0,230. Nah, simpulannya yaitu angka kejadian thalassemia beta mayor pada anak di RSUD Al-Ihsan selama periode bulan Maret sampai Juni 2020 itu terdapat sebanyak 94 kasus. Tetapi yang memenuhi dari kriteria inklusi hanya 82 anak. Dan tidak terdapat adanya hubungan antara kadar HB dengan status gizi pada penderita thalassemia beta mayor. Dapat kita lihat tadi dari p-value-nya yang berjumlah lebih dari 0,05. Selain itu, untuk saran akademisnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara lamanya menderita thalassemia beta mayor dengan tumbuh kembang anak. Dan untuk saran praktisnya, perlu ditingkatkan penyuluhan kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan transfusi dan juga minum obat kelasi besi. Lalu pentingnya nutrisi yang adekuat serta pemahaman tentang gejala klinis pasien sehingga diagnosis cepat dilakukan. Hal semua itu dapat memiliki tujuan untuk memelihara status gizi agar tetap baik. Lalu yang kedua itu disarankan untuk seluruh pihak terkait seperti tenaga medis dan juga keluarga untuk memberikan motivasi kepada pasien terkait pentingnya melakukan kunjungan ke rumah sakit secara berkala. Lalu yang ketiga disarankan kepada pasien dan keluarga untuk lebih aktif dalam mencari informasi terkait nutrisi yang baik agar status gizi anak dapat membaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.